kita akan selalu menuai atau memetik apa yang memang sudah kita taburkan. Entah sadar atau tidak sadar, cara seseorang, siapapun ya, umur berapapun, terutama kalau sudah dewasa, memandang uang, kekayaan, dan tanggung jawab finansial, memaknai segala hal ini, seringkali pasti akan dipengaruhi oleh pola pikir dan kebiasaan yang diwariskan atau diturunkan oleh orang tuanya, keluarga terdekat, atau bahkan lingkungan sekitarnya juga. Jadi, kalau misalnya dalam keluarga itu ada sikap atau kebiasaan atau kecenderungan untuk melihat uang sebagai sesuatu hal yang sulit atau susah banget buat didapatkan, atau ada kebiasaan mengambil keputusan finansial yang kurang bijaksana tanpa pertimbangan matang-matang, pasti hal ini akan menanamkan mindset atau kepercayaan yang negatif bagi seseorang. Kebiasaan atau sikap yang negatif atau habit yang negatif ini bisa mencakup trying to live beyond your capacity atau capability, memaksakan hidup di luar kemampuan, atau merasa takut terhadap uang, atau bahkan kurangnya literasi atau pemahaman tentang bagaimana sebaiknya pengelolaan keuangan yang baik. Dan ini pasti akan membuat seorang bisa terjebak dalam perilaku berhutang berkelanjutan, atau orang sering kenal sebagai istilah gali lubang tutup lubang. Ambil contoh kasus deh. Kalau kamu misalnya bertumbuh dengan orang tua atau lingkungan keluarga yang pelit banget atau perhitungan banget, saat kamu dewasa tuh pilihannya ada dua. Entah kamu juga malah bertumbuh jadi orang yang pelit banget juga, yang bikin kamu jadi takut buat bernegosiasi atas bakat kamu, talenta kamu, values kamu, atau kamu malah jadi punya mindset yang jadi boros karena kamu merasa, oh sekarang aku bisa, nggak kayak dulu lagi. Kalian pernah dengar pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang nggak? Nah, menurutku banyak orang terjebak dalam karma keturunan atau siklus yang negatif berulang-ulang kali. Sebetulnya satu, karena dia belum sayang sama dirinya sendiri dan dia belum betul-betul kenal sama dirinya sendiri. Mau itu dicek pakai tarot kayak astrologi kayak birth chart kayak atau apapun, tools atau alat bantu itu bisa membantu kita buat kenalan sama diri kita sendiri loh. Buat bantu kita memahami diri kita, kelemahan kita, kekuatan kita, values kita ada di mana. Karena biasanya kalau kita belum kenal sama diri sendiri, situasi ini bisa buat kita terjebak dalam siklus atau ketakutan dan kecemasan berkepanjangan. Dan ketakutan atas suatu hal yang tak pasti atau atas suatu hal yang kita nggak tahu, itu sebetulnya adalah respon alami kok, respon natural human beings atau human manusia gitu loh. Karena ketika kita dihadapkan pada situasi-situasi yang terasa tidak familiar, otak kita tuh pasti akan secara otomatis memicu kehadiran rasa takut atau cemas sebagai sarana perlindungan atau protection. Dan ini bisa buat kita merasa seakan kita nggak punya kontrol atau nggak punya kendali penuh atau nggak punya pemahaman yang dalam atau cukup untuk mengantisipasi masalah. Ada satu statement yang aku suka bahas banget, aku sering banget bahas ini sama salah satu sahabat aku yang rasanya udah kayak kakak kandung. Kita sebut sebagai mitigasi bencana. Misalnya mitigasi bencana tentang keuangan, atau mitigasi bencana tentang romance, atau mitigasi bencana tentang keputusan-keputusan pribadi kita yang kita baru bisa menyusun strategi mengantisipasi atau mitigasi bencana itu, mitigasi worst case scenario ya, mengantisipasi kejadian-kejadian terburuk yang mungkin terjadi dalam hidup kita kalau kita tahu kira-kira langkah atau tindakan yang kita ambil tuh, atau bahkan trigger atau pancingan dan alasan kenapa kita mengambil langkah tersebut itu apa. Nah, karena kita lagi bahas tentang uang dan hutang piutang nih, kalau nggak diputus itu pasti akan bahaya. Karena entah secara sadar atau tidak sadar, cara kita memandang harta, uang, kekayaan, tanggung jawab, kondisi finansial itu pasti dipengaruhi sama orang-orang terdekat kita. Dan itu kalau nggak diputus, ibaratnya kalau karmanya nggak diselesain, itu bisa memicu isu kesehatan mental, isu kesehatan emosional, menciptakan stres berkepanjangan, dan bikin kita insecure.
atau cemas berkepanjangan juga. Terus kalau kalian mau tanya, Kak, tapi berarti bisa nggak sih aku membebaskan diri dari siklus atau karma ini, karma tentang keuangan dan hutang piutang ini? Bisa. Bisa kalau ada yang namanya self-awareness, atau kesadaran akan dirimu sendiri. Sadari dirimu sendiri sebelum kamu mengambil keputusan atau langkah apapun yang ada kaitan dengan finansial, atau karir, bekerja. Tekniknya banyak kok, teknik self healing itu banyak, meditasi, refleksi, TAT, atau spiritual practices lain, supaya kamu bisa melepas energi negatif itu. Biasanya triggernya atau pemicu kenapa orang bisa terjebak dalam siklus ini ada luka batin. Ada luka batin yang terlanjur tertanam di alam bawah sadar seseorang yang sangat bisa menjadi hambatan atau penghalang besar bagi diri orang tersebut, bagi diri individu tersebut dalam prosesnya meraih kesejahteraan finansial. Lagi-lagi, unhealed wounds atau luka yang gak disembuhkan itu bisa mempengaruhi cara kita memandang diri kita sendiri, memandang materi, uang, harta, keberlimpahan, bahkan karir dan talenta kita. Misalnya contohnya ada luka-luka emosional yang tidak disembuhkan seperti rasa tidak cukup atau feeling unworthy, atau rasa takut gagal, atau beliefs dan keyakinan yang buat kita berpikir kita tidak layak untuk berhasil. Kalau itu nggak disembuhkan, itu pasti akan bikin kita kayak puppet yang buat kita banyak ngambil keputusan atau banyak ngambil tindakan yang mungkin kita nggak sadar kita buat keputusan itu atau kita ngambil tindakan itu. Dan pola pikir atau kepercayaan mindset negatif ini itu pasti akan jadi magnet untuk menarik situasi keuangan yang kurang sehat. Karena ini cuma bakalan bikin kita mengulangi siklus yang sama berulang-ulang kali lagi. Aku sudah bilang tadi, ingat, your vibes attract your tribe. We attract what we believe we are. Kalau nggak disembuhin, lukanya itu pasti akan menciptakan pola self-sabotage atau sabotase diri. Misalnya, kita jadi takut ngambil kesempatan, kita jadi nggak pede, atau kita ngerasa kayak gali lubang tutup lubang, hutang lagi. Coba yuk kita bahas 10 contoh kasus atau 10 skenario paling umum yang bisa menunjukkan kalau seorang itu masih punya luka atau trauma batin terkait money management atau pengelolaan keuangan yang buruk, atau mindset tentang keuangan yang buruk, atau mindset tentang kemiskinan yang bikin dia kesulitan untuk menyadari potensinya dan mengelola keuangan atau aset dengan bijaksana. Yang pertama, kamu lihat orang tua kamu boros. Seseorang yang tumbuh besar dengan orang tua yang boros dan tidak pernah bisa menabung, itu pasti cepat atau lambat dia akan melihat dan dia akan belajar, dia akan menyerap kalau misalnya uang itu adalah suatu hal yang kalau kita dapat ya udah harus kita habisin, harus segera dibelanjakan, entah untuk apapun. Dan dia ketika dewasa bisa mengulangi pola ini, nggak bisa nabung, ujungnya malah ketika ada waktu-waktu atau momentum situasi yang krisis atau critical situation, dia nggak punya tabungan, nggak punya saving gitu loh, nggak punya dana simpanan. Next, yang kedua, kamu lihat orang tua kamu terlalu sering berhutang. Karena individu yang bertumbuh melihat orang tuanya sering berhutang, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu dia bisa melihat hutang atau loans sebagai solusi instan, sebagai solusi cepat. Entah itu lewat kartu kredit, atau pinjaman, atau rentenir, atau apapun. Dan dia akan melihat kalau itu adalah solusi yang cepat yang bisa dia dapat tanpa memikirkan efek atau dampak jangka panjangnya. Misalnya bunganya, atau dampak ke reputasinya dia, ke image dia, dan lain sebagainya. Bahaya kan? Yang ketiga, kalau kamu bertumbuh di lingkungan keluarga atau orang tua yang takut akan uang. Masa sih Kak ada orang yang takut sama uang? Ada. Contohnya, orang yang berpikir kalau orang kaya hidupnya pasti sengsara, penuh masalah, banyak masalah, gak bahagia. Dan merasa selalu cemas. Cemas kalau gak punya uang, atau cemas kalau punya uang. Jadinya ada gak ada uang selalu ada masalah aja. Jadi dia bisa mengembangkan rasa takut terhadap uang dan merasa tidak nyaman ketika dia memiliki lebih banyak uang dari apa yang dia butuhkan, atau lebih banyak uang dibanding apa yang orang lain punya. Jadi dia menyabotase pikirannya dan potensi atau kesempatan untuk mendapatkan peluang expand atau berkembang secara lebih besar. Yang keempat,
Kamu tidak bertumbuh di lingkungan yang berani untuk berdiskusi atau ngomongin masalah keuangan secara sehat. Lingkungan keluarga di sekitar kamu cenderung selalu menghindari segala hal terkait diskusi keuangan. Keluarga kamu mungkin tidak pernah membahas isu-isu tentang keuangan karena dianggap tabu. Jadi ketika kamu dewasa, kamu nggak tahu gimana cara untuk mengelola keuangan, kamu nggak punya basic knowledge tentang financial literacy, kamu nggak punya pengetahuan dasar tentang pengelolaan keuangan, kamu bahkan mungkin nggak punya keterampilan atau skill set yang bisa bantu kamu mengelola keuangan dengan baik. Jadi kamu kesulitan untuk mengatur misalnya income kamu, pendapatan kamu, investasi kamu, pengeluaran kamu, atau bahkan kamu nggak bisa bikin budgeting atau susun anggaran yang baik. Next, yang kelima, kamu dikelilingi dengan orang-orang yang percaya kalau kemiskinan itu nasib dan kamu nggak bisa ngubah itu. Yang jatuhnya jadi kayak pasif banget. Kamu berpikir kemiskinan itu adalah takdir yang nggak bisa kamu hindari. Ada beliefs atau ada pemahaman yang buat kamu merasa kalau oh ya udah, karena nasibnya udah begini, takdirnya udah begini, mau gimana lagi? Mau kerja gimana juga pasti bakalan susah kaya. Nah, mindset seperti ini atau afirmasi negatif seperti ini, omongan-omongan negatif seperti ini yang bisa memicu pemahaman kurang sehat tentang uang, materi, aset, bahkan rasa percaya diri. Semengerikan itu kan siklusnya. Selanjutnya nomor 6. Keluarga kamu atau orang-orang sekitar kamu itu cukup manipulatif tentang uang. Kalau kamu bertumbuh di lingkungan di mana kamu melihat uang itu sebagai alat untuk mengontrol hubungan. Misalnya orang tua kamu tuh cuman kasih kamu uang supaya dia bisa ngontrol kamu, supaya kamu nurut sama mereka. Jadi ketika kamu dewasa, mungkin banget kamu jadi mudah merasa minder, tidak percaya diri, dan kamu merasa kamu selalu butuh validasi atau persetujuan atau izin dari pihak lain supaya kamu bisa buat keputusan tentang apapun. Ini sangat-sangat bisa memicu kodependensi atau ketergantungan. Next, yang ketujuh. Kamu merasa atau kamu melihat ada orang sekitar kamu yang mendadak kaya, tapi hidupnya mendadak hancur juga. Karena dia tidak bisa mengelola uang atau apa yang dia miliki dengan bijaksana. Kamu melihat kalau kekayaan itu bisa menghancurkan. Entah itu melalui kebangkrutan atau keputusan-keputusan ceroboh yang membahayakan lainnya. Jadinya kamu terlanjur bisa mempersepsikan, menanamkan ke otak kamu, dan mengasosiasikan kalau kekayaan itu adalah sumber kehancuran. Jadi kamu cenderung menghindari resiko. Padahal segala hal dalam hidup itu pasti ada resikonya. Next, yang ke-8. Kamu terjebak dalam siklus low income atau generasi antar generasi yang selalu berpendapatan rendah. Kamu mungkin lahir atau bertumbuh di keluarga yang selalu kerja keras tapi gajinya dikit, hanya mendapatkan sedikit hasil. Dan trauma keluarga ini yang bisa menanamkan belief atau keyakinan kalau kerja keras tuh gak akan menghasilkan kekayaan, udah gajinya segitu-segitu aja, udah gitu-gitu aja. Dan ini pasti bisa banget bikin seseorang tuh merasakan I have no interest to develop my skills, I have no interest to grow, I have no interest to do this, to do that, bla 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 bla, karena takut gagal. Next, yang 9. Kamu pernah merasa seakan talenta kamu atau opini kamu itu diremehkan atau diabaikan. Keluarga kamu, orang tua kamu mungkin gak pernah mengakui atau menerima talenta kamu atau bakat kamu dan kemampuan kamu dalam cara apapun. Jadi kamu bertumbuh di lingkungan yang bikin kamu merasa seakan your talents do not mean nothing. Talenta kamu tuh gak berharga, talenta kamu gak ada nilainya. Ini bisa membuat kamu kesulitan untuk menghargai diri sendiri dan tidak berani untuk mengembangkan apapun bakat atau talenta kamu yang mungkin bisa punya nilai atau punya values, bisa kamu monetize gitu. Dan yang terakhir, kamu terlanjur codependent atau kamu terlanjur ketergantungan dalam cara apapun secara finansial kepada orang lain, kepada siapapun. Kamu mungkin dibesarkan dalam lingkungan yang kamu melihat orang tua kamu tuh nunggu atau ngemis atau minta dari orang lain, selalu mengandalkan bantuan dari orang lain, bantuan dari kerabat atau bantuan dari pihak lain untuk menyelesaikan masalah keuangan yang mungkin kalian miliki. Jatuhnya jadi kayak gak bisa berdiri di kaki kalian sendiri. Dan ini bisa membuat kamu berpikir bahwa oh nanti akan ada kok yang nolongin aku, tunggu aja. Jatuhnya jadi kayak agak-agak Cinderella syndrome. Maksudnya menunggu pangeran tampan untuk menolong kamu, seakan kamu adalah Cinderella yang butuh pertolongan.
Jadi ketika kamu dewasa, kamu nggak bisa mandiri secara finansial. Sebetulnya sumbernya satu, kurang pengetahuan atau minim literasi. Dan ini bisa buat kamu kesulitan untuk berdiri di kakimu sendiri. Tapi situasi ini bisa diubah nggak? Jelas bisa, percaya sama aku, pasti bisa. Dimulai dari kesadaran atau awareness. Banyak alat, banyak buku, banyak informasi yang bisa kita pelajari terkait financial literacy, bahkan termasuk dari perspektif astrologi. Jadi, kalau misalnya kalian tertarik untuk belajar lebih dalam lagi tentang gimana ya cara untuk kamu bisa memperbaiki kondisi keuangan kamu, memutus rantai karma ini dari perspektif astrologi, stay tune karena aku akan bagikan lebih banyak konten-konten menarik dan semoga menarik buat kalian. Dan semoga edukatif dan bisa membantu, bisa jadi berkat buat kalian dalam cara apapun. Kalau misalnya kamu tahu nih, jam lahir kamu yang akurat tuh di mana, jam berapa, kamu lahir di kota apa, terus tanggal lahir kamu, dan kamu ngerasa kamu butuh bantuan aku untuk aku bantu ya, cek data berchart kamu atau tabel kelahiran kamu, bagian kelahiran kamu, langsung aja booking slot konsultasi dengan Illusion Priestess. I will be very happy and glad to help you. Aku akan senang banget kalau aku bisa bantu kalian. Tapi aku rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bisa jadi bahan evaluasi buat kamu dan bahan belajar buat kamu. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan sayangku. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.